Mendapat predikat seorang ibu adalah impian seluruh wanita. Menjadi guru pertama seorang anak dan sumber kehangatan bagi keluarga. Perjuangan besar seorang ibu akan membuat banyak orang menjadi kagum dengan sosoknya. Meski seringkali sosoknya kurang tegas dibandingkan seorang ayah, akan tetapi ibu selalu punya lebih dari 1000 cara dalam mendidik anak. Perbedaan cara yang dipilih sang ibu selalu membuat anak ingin kembali ke pelukannya. Dan perjuangan seorang ibu hamil pun tidak hanya selama mengandung saja, ia masih harus terus berjuang untuk membawa bayinya ke dalam dunia. Untuk melahirkan seorang anak, ibu akan mempertaruhkan segalanya. Maka ketika suara tangisan kecil itu muncul, akan ada perasaan haru yang menyelimuti seorang ibu. Dan bertepatan sekali, di suatu malam tepat di pukul 9 malam, terdengar suara jeritan seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan sang anak. Suara itu terdengar sangat nyaring dan jelas di sebuah rumah kecil yang ada di pelosok desa, di sebuah desa yang ada di daerah Jawa Tengah. Sing sabar, Nduk. Sedelok maneh. Ayo sing kuat, Nduk. Baca istighfaro sing akeh, Nduk. Nanti kalau Mbah minta kamu ngedeno ya, Nduk. Ujar Mbah Paraji yang bernama Mbah Ningsih itu, yang sedang memberikan sebuah instruksi pada pasien yang sebentar lagi akan melahirkan. Tangan yang keriput itu terus mengelus-ngelus perut ibu hamil yang mengencang akibat kontraksi itu. Ya, perempuan yang sedang berjuang melahirkan sang anak itu adalah bernama Lastri. Dan terlihat Lastri pun masih berusaha keras untuk melahirkan sang anak. Keringat dingin di dahinya pun sebesar biji jagung. Sang suami yang berada di ujung kepala Lastri hanya bisa menangis melihat sang istri berjuang melahirkan anaknya ke dunia. Hingga akhirnya, waktu demi waktu pun berlalu begitu sangat cepat. Dan terlihat Mbah Ningsih itu melirik jam dinding yang berada di kamar. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 24.00, yang itu artinya tepat tengah malam. Ia telah lama duduk membantu Lastri melahirkan, akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa bayi itu akan keluar. Mbah Ningsih pun sebenarnya sangat panik, tapi ia tak bisa menunjukkan di depan pasutri itu. Semua ramuan telah diminumkan pada Lastri, akan tetapi sang buah hati itu tak kunjung menunjukkan reaksi. Yanto, Rene Oyan. Panggil Mbah Ningsih memanggil suami dari Lastri itu. Kemudian Yanto itu pun menurut, bergeser dari atas kepala istrinya lalu mendekati Mbah Ningsih. Yan, kowe sudah bikin api unggun kecil durung yang biasa dibuat di sudut luar rumah? Tanya Mbah Ningsih dengan nada berbisik. Yanto hanya menggeleng untuk memberi jawaban. Simbah pun tampak geram melihat jawaban dari suaminya itu. Yuwis kono gendang gawe. Jangan lupa ditaburi garam sekeliling omahmu yo. Lanjut Mbah Ningsih sedikit kesal dengan ulah pasangan muda tersebut. Yanto langsung berlari keluar dari kamar. Ia lupa dengan kebiasaan warga sini ketika di rumahnya ada yang akan melahirkan. Karena panik, ia hanya memanggil Mbah Ningsih yang kebetulan hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya. Ia lupa mengabari Pak RT dan yang lainnya. Biasanya jika ada warga yang akan melahirkan, mereka semua itu gotong royong membuat api unggun kecil yang ada di sudut rumah. Sebagian menunggu api itu dan sebagian lagi berjaga di depan rumah sampai sang jabang bayi itu terlahir. Bahkan jika bayinya berjenis kelamin laki-laki, mereka pun akan menjaganya sampai 40 hari lamanya. Yanto pun bergegas mencari korek api di dapurnya dan mulai mengambil kayu bakar untuk dibuat api unggun kecil di luar rumahnya. Saat ia membuka pintu,
seperti ada angin menerpa wajahnya. Yanto bergidik, bulu romanya pun berdiri, namun ia abaikan perasaan itu. Yanto bergegas membuat perapian di sudut rumahnya. Gelap tentu saja, karena di waktu itu arus listrik belum ada. Hanya ada listrik dari mesin diesel yang bersumber dari salah satu warga yang paling kaya di desa itu, yang mau membantu penerangan desa. Ia bernama Juragan Purnomo. Namun hanya sampai pukul 10 malam saja. Beruntung ia sudah menyediakan lampu neon dengan bantuan aki di rumahnya. Jadi kamar sudah lumayan terang sehingga Mbah Ningsih bisa memperjelas pemandangannya. Di saat ia sedang serius menghidupkan api yang susah disulut karena angin yang cukup kencang, ia melihat dari ujung mata seperti ada bayangan hitam yang berjalan mendekati dari pohon mangga di samping rumahnya mendekati arahnya. Ia terus memantik api dengan keadaan tangannya yang gemetar dan berkeringat dingin. Bibirnya terus merapalkan doa-doa yang tentu saja otaknya itu sudah tidak waras. Doa apa saja yang dia hafal pun lalu ia bacakan. Takut. Ya, tentu saja kala itu Yanto merasakan takut yang sangat luar biasa. Karena di desa ini segala macam demit masih terbilang masih sangat lengkap. Apapun ada dan tentu suka menampakkan diri pada semua orang. Dengan rasa takut yang sangat luar biasa, tiba-tiba sebuah tangan mendarat di pundaknya. Tentu saja kala itu Yanto merasa terkejut sampai terjengkang saking kagetnya dengan sebuah tangan yang terasa di pundaknya. Ampun, ampun, tolong jangan ganggu aku, tolong, ucap Yanto yang sontak berlutut dan menangkupkan tangannya di dada. Tentu saja dengan mata terpejam karena saking takutnya. Toh, kamu ini loh, ini aku, Purnomo, ujar Juragan Pramono kepada Yanto yang sembari menghidupkan senternya yang ada di genggam tangannya. Merasa mengenal pemilik suara tersebut, Yanto pun kemudian memberanikan diri membuka mata. Betapa terkejutnya ketika mata Yanto itu menatap sesosok warna hitam yang berdiri persis di depannya itu. Dan sesosok itu membelakangi Yanto, dan di waktu itu pun Yanto benar-benar merasa ketakutan. Astagfirullah, sopo kowe? Ucap Yanto yang sembari memberanikan diri. Hei, Yanto, ini aku, Purnomo. Astagfirullah, juragan itu loh, ngaget-ngagetin saja sih. Untung kamu bukan setan, kalau setan udah tak pukul kepala kamu. Ujar Yanto yang berkelekar untuk menutupi rasa takutnya. Hus, ojo ngomong sembarangan kowe. Mengko nek krungu demite gimana coba? Ngawur, dasar bocah aneh kowe iku. Kamu itu ngapain di sini malam-malam? Hah? Ngapain kamu? Tanya Juragan Purnomo, menakut-nakuti Yanto yang memang dasarnya penakut. Ini loh kan, aku disuruh sama Mbah Ningsih buat api unggun. Loh, bojomu arep lahiran toh? Oh Yan, kamu itu ngapain gak ngerti sing lain toh Yanto? Cepet sana, lapor sama Pak RT. Biar nanti Pak RT yang memberikan komando sama bapak-bapak yang lain. Biarin sini aku aja yang bikin api unggun, ujar Juragan Purnomo menawarkan diri. Yanto merasa sungkan karena Pak Purnomo adalah seorang terpandang di desanya. Akan tetapi ia juga heran kenapa malam-malam begini ia mau membantu dirinya yang hanya bekerja di ladangnya. Sungkan, tapi bagaimana lagi, posisi sedang darurat. Yanto pun bergegas mengikuti saran dari Pak Purnomo. Titip yogan, ujar Yanto sambil menyerahkan pemantik api pada Purnomo dan berlalu pergi.
Dan ia pun lupa membawa parang ataupun benda tajam lainnya sebagai syarat agar ia tak diikuti para lelembut, karena warga setempat masih percaya bahwa aroma orang yang akan melahirkan akan tercium oleh mereka dan mengikutinya. Mereka menganjurkan di saat akan memanggil paraji atau keluar di tengah malam ketika sang istri akan melahirkan harus membawa penangkal. Juragan Purnomo melihat punggung Yanto yang menjauh darinya. Ia tersenyum dan mulai membuat api-api unggun itu. Sementara di dalam kamar, Mbah Ningsih dan Lastri sedang berjuang untuk melahirkan jabang bayi dari perut Ningsih. Sudut mata Mbah Ningsih itu yang duduk membelakangi pintu tak sengaja menangkap sebuah bayangan berwarna putih yang sedang berada di pintu kamar dari ujung matanya. Ia mengira bahwa itu adalah suami Lastri, jadi kehadirannya tidak terlalu difikirkan oleh Mbah Ningsih. "Aduh Mbah, aku udah ndak kuat Mbah," ujar Lastri sembari meremas perutnya sendiri. "Sing sabar Nduk, sing kuat. Sabar Nduk. Kamu sudah buat sambetan nopo durung Nduk?" tanya Mbah Ningsih yang menyadari sesuatu. Ia tak menyium sedikit pun bau tringgo brengle dari badan Lastri. "Durung Mbah, durung make kula Mbah." "Walah dasar, kowe iki piye sih iso-isone lali lho? Piye kowe iku ning ndi tringgo ngene?" tanya Mbah Ningsih. "Di pawon Mbah," ucap Lastri sambil menahan sakit yang teramat pada perut dan pinggangnya. "Yanto, Yanto, ambilkan sambetan to neng pawon to," teriak Mbah Ningsih yang masih menyangka bahwa selumat itu ataupun bayangan itu adalah Yanto, suami dari Lastri. "Walah caedan gue ku, bocor lahiran kok malah kurang cekatan. Wis ben lah to, ben tak jikuk dhewe," ujar Mbah Ningsih bangkit dan ingin beranjak dari duduknya. Akan tetapi sebuah tangan menahan bahu dari Mbah Ningsih. Mbah Ningsih pun menoleh dan mendapati Yanto sudah ada di belakangnya sembari menenteng plastik berisi lumatan tringgo blengge. Setelah itu ia berlalu dan duduk di posisi atas kepala istrinya. Yanto diam tanpa suara, namun ekspresi mukanya itu senyumnya itu sangat aneh. Dan ia itu terlihat senyumnya sangat keseringai. Tapi Mbah Ningsih tidak menyadari hal itu. Ia mengira Yanto hanya bahagia menanti anak pertamanya terlahir. Tak berapa lama, suara bayi menggelegar di seluruh ruangan kamar ini. "Alhamdulillah, lanang," ujar Mbah Ningsih bahagia. Ia memperlihatkan bayi montok yang masih berlumuran darah dan temuni alias ari-ari yang masih tersambung pada pusar sang bayi. Mbah Ningsih pun meletakkan bayi itu pada dada ibunya. Lastri sangat bahagia atas kelahiran putranya. Tak henti-hentinya diciumi putranya itu. Mulut mungil itu bergerak-gerak mencari punting ibunya. Setelah mendapatkan punting, mulut kecil itu pun dengan kuat mencoba menyedot ASI dari ibunya untuk pertama kali. Mbah Ningsih sudah selesai memotong tali ari-ari dan meletakkannya di tampah yang terbuat dari anyaman bambu. Mbah Ningsih pun hanya mengalihkan pandangan berapa menit untuk meletakkan ari-ari itu. Namun tubuh Lastri tiba-tiba kejang, matanya memutih. Mbah Ningsih pun sangat panik kala itu. Ia mengambil bayi itu dari dada Lastri dan menyerahkan bayi itu pada Yanto. Mbah Ningsih mengambil minyak kayu putih dan mengusapkannya di dada Lastri. Ia juga memercikan air pada wajah Lastri berharap Lastri akan segera sadar. "Wah, daging segar ini," suara itu lirih, namun Mbah Ningsih masih bisa mendengarnya. Lekas ia menoleh ke arah Yanto yang membelakanginya. Terdengar bunyi kecapan yang sangat nyaring sekali. Tangan Mbah Ningsih
terulur menjangkau pundak Yanto dengan penuh rasa takut dan gemetar. Sampailah tangan keriput itu di pundak Yanto. Kunyahan itu berhenti dan perlahan menoleh. Terlihat wajah pucat yang berlumuran darah, mata seluruhnya putih, dan di tangannya masih menggenggam segumpal daging berwarna merah. Ya, itu adalah sebuah segumpal daging ari-ari yang diletakkan oleh Mbah Ningsih pada tampah tadi. Sosok yang menyerupai Yanto itu menyeringai, tangannya terulur dan berkata, "Mbah Ningsih, kamu gak usah kayak gitu, Mbah. Kalau kamu mau, ini tak sisai, Mbah," ucap dari sesosok makhluk yang menyerupai dari Yanto. Sembari matanya itu melotot ke arah Mbah Ningsih dan terlihat sangat jelas. Makhluk itu pun di bagian mulut dipenuhi dengan darah-darah sisa dari ari-ari. Betapa terkejutnya Mbah Ningsih yang melihat keadaan Yanto kala itu. Mbah Ningsih pun kemudian mengambil bayi itu lalu pergi, tak menghiraukan Lastri sendirian di dalam rumah. Karena rasa takut yang teramat kala itu, Mbah Ningsih lari begitu sangat kencang meninggalkan rumah tersebut. Hingga akhirnya Mbah Ningsih itu pun berhenti di suatu tempat. Ya, tempat itu adalah sebuah pertigaan di mana yang ke kanan itu arah ke rumah Pak RT, yang ke kiri itu ke arah para warga yang tujuannya ke desa sebelah. Mbah Ningsih itu tampak kebingungan. Selain beliau itu merasa bingung, rasa takut dan rasa lelah itu pun dirasakan oleh Mbah Ningsih. Terlihat sangat jelas dari raut wajahnya, ngos-ngosan nafas yang ia keluarkan. Tidak lama kemudian setelah Mbah Ningsih itu berdiri sembari menggendong bayi yang baru saja dilahirkan oleh Lastri. Dari kejauhan terlihat segerombolan orang itu sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena penerangan di kampung itu terbilang sangat minim sekali, apalagi ditambah di waktu tengah malam. Hampir tidak ada satupun dari rumah warga itu yang menyinari sebuah lampu di terasnya. Dari kejauhan mulai terlihat segerombolan manusia itu. Ya, segerombol manusia itu adalah Yanto bersama Pak RT dan para warga sekitar. Betapa terkejutnya Yanto melihat Mbah Ningsih sembari menggendong anaknya dari kejauhan yang terlihat dari senter yang ia bawa bersama warga itu. "Mbah, Mbah Ningsih," ucap Yanto sembari berlari menuju ke arah Mbah Ningsih. Sesampainya Yanto berada persis di depan Mbah Ningsih, terlihat sangat jelas di raut wajah Yanto campur aduk perasaan yang ia rasakan kala itu. Rasa senang tentu ketika ia melihat anaknya yang telah lahir. Akan tetapi rasa senang itu pun bercampur aduk dengan rasa was-was dan khawatir keadaan yang terjadi oleh istrinya yang di rumah. "Mbah, kenapa Mbah? Kenapa Mbah kok di sini Mbah?" tanya Yanto kepada Mbah Ningsih. Mbah Ningsih itu pun belum bisa menjawab pertanyaan dari Yanto. Terlihat dari wajahnya, Mbah Ningsih itu pucat dan kebingungan. Ketika Yanto menatap wajah dari Mbah Ningsih yang memperlihatkan aura yang sangat ketakutan, Yanto kala itu pun benar-benar merasa takut apa yang terjadi dalam keluarganya yang ada di rumah. Tidak lama kemudian Pak RT bersama para warga sekitar itu pun sampai di hadapan mereka berdua. Sesampainya mereka berdua itu di situ, akhirnya Pak RT itu pun menengah-nengahi dan menenangkan Mbah Ningsih yang sedang keadaannya terlihat sangat gugup. "Mbah, ada apa Mbah? Ada apa? Ngomong Mbah." Itu Pak RT, Lastri Pak, Lastri di rumah." "Iya Lastri, kenapa Mbah?" tanya lagi Pak RT kepada Mbah Ningsih yang tampak kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yanto dan Pak RT itu. Setelah mereka semua itu berusaha untuk mempertanyakan semua itu kepada Mbah Ningsih, akan tetapi mereka semua itu melihat
betapa sangat kebingungan Mbah Ningsih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Dan raut wajahnya itu tampak sekali memperlihatkan suasana hati yang sangat ketakutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan bersama-sama menuju ke rumah Lastri, di mana kala itu Yanto itu menggendong anaknya, sedangkan Mbah Ningsih digandeng oleh Pak RT. Jalan demi jalan pun mereka semua susuri dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Tidak lama kemudian mereka semua itu sampai di depan rumah dari Lastri. Yanto ketika ia sedang menatap di depan rumahnya, ada sedikit keanehan di depan rumahnya. Ya tentu, karena kala itu ketika Yanto akan pergi ke rumah Pak RT, ada seorang juragan Purnomo yang akan membuat api unggun. Akan tetapi tepat di waktu malam hari itu tidak ada sebuah api unggun dan juragan Purnomo pun tak terlihat sama sekali. "Juragan, juragan!" teriak Yanto yang memanggil juragan Purnomo. Akan tetapi jawaban demi jawaban pun tak terdengar dari juragan Purnomo, karena mereka semua itu tidak mendengarkan jawaban dari Purnomo. Akhirnya Yanto bersama mereka semua itu pun memasuki rumah dari Lastri. Betapa terkejutnya mereka semua ketika masuk ke dalam kamar Lastri. Terlihat sangat jelas keadaan Lastri yang berbaring lemas di atas ranjangnya itu. Tidak lama kemudian setelah mereka semua itu melihat keadaan Lastri, Pak RT bersama warga sekitar pun tentu Yanto itu pun langsung berdiri di samping istrinya. Ketika mereka semua itu menatap ke arah sudut kamarnya Lastri, betapa terkejutnya. Darah berserakan, sekumpalan darah alias bekas ari-ari yang dikunyah oleh makhluk itu pun nampak tercecer di sudut rumah itu. Mbah Ningsih, jelasin Mbah, sebenarnya ada apa tadi Mbah? Kok kayak gini, Lastri keadaannya juga kayak gini Mbah? Tanya Pak RT kepada Mbah Ningsih yang kala itu sudah mulai sadarkan diri dan sedikit agak tenang. Di situ Mbah Ningsih itu pun menjelaskan kepada Pak RT bahwa kala itu ketika Yanto sedang berada di depan rumah akan membuat api, Mbah Ningsih itu tidak tahu bahwa Yanto akan pergi menjemput Pak RT. Akan tetapi tidak lama kemudian Yanto itu masuk. Setelah masuk, lahirlah bayi dari Lastri. Setelah lahir, kemudian ari-ari itu pun diminta oleh Mbah Ningsih untuk ditaruh di atas nampan. Seketika kala itu Mbah Ningsih terkejut melihat sesosok makhluk yang menyerupai Yanto memakan ari-ari itu. Bersamaan dari itu Lastri kejang-kejang dan matanya berubah menjadi putih. Disitulah Mbah Ningsih menjelaskan semua kejadian terhadap para warga yang hadir di rumah Lastri. Yanto pun yang mendengarkan apa penjelasan dari Mbah Ningsih itu pun mengingat. "Iya Pak RT, tadi pas aku diminta sama Mbah buat api unggun, tiba-tiba juragan Purnomo itu datang. Terus aku diminta ke tempat sampean. Nah, apa mungkin tadi juragan Purnomo itu hantu ya, yang menyerupai aku ya, lalu masuk ke dalam kamar?" Tanya Yanto kepada Pak RT. Kala itu Pak RT itu tidak bisa menyimpulkan dan tidak bisa menjawab. Tentu mereka semua itu sangat yakin bahwa juragan Purnomo yang datang di waktu malam hari itu adalah sesosok makhluk jadi-jadian yang menyerupai Yanto, sehingga Yanto itu pun terkecoh. Disitulah, karena ketika mereka semua itu bisa beranggapan seperti itu, tentu kala itu tepat di waktu malam hari di rumah dari Lastri tidak nampak juragan Purnomo. Sesaat setelah itu, kurang lebih hampir setengah jam kemudian, karena di rumah Lastri begitu sangat ramai, terdengar sangat jelas oleh juragan Purnomo. Tiba-tiba juragan Purnomo itu pun datang ke rumah Lastri. Onopo, ada apa ini ya Allah Yanto? Toh, ada apa toh? Teriak juragan Purnomo yang begitu terkejut melihat keadaan kamar Lastri yang begitu sangat ramai dipadati oleh warga.
Kemudian Pak RT pun terlihat menjawab dan menjelaskan semua kejadian-kejadian malam hari itu di rumah Lastri kepada Juragan Purnomo. Sedangkan Yanto sedang duduk di samping sang istri yang keadaannya lemas tak sadarkan diri. Yanto pun berusaha untuk menyadarkan sang istri dengan minyak kayu putih dioles-oleskan di bagian perut dan di bagian hidung itu. Akan tetapi keadaan istrinya itu pun tak nampak sadarkan diri. Sampai badan Lastri itu pun digoyang-goyang oleh Yanto. Hingga akhirnya karena keadaan Lastri tak kunjung sadarkan diri, kala itu Yanto bersama Pak RT itu pun memeriksa denyut nadi dari Lastri. Betapa mengejutkannya ketika mereka semua itu memeriksa denyut nadi dari Lastri, tidak bergerak sama sekali. Seketika keadaan pun menjadi sangat hening. Mereka semua itu pun saling tatap mata. Begitupun terlihat Mbah Ningsih duduk sangat lemas, sangat shock melihat keadaan Lastri yang tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian setelah mereka semua itu saling tatap kebingungan, tiba-tiba salah satu di antara sekian banyaknya warga yang sedang ada di dalam kamar Lastri, yaitu Pak RT, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Toh, Yanto, sing sabar toh, bojomu sudah meninggal toh, ucap Pak RT yang membuat Yanto benar-benar sedih dan menangis histeris sejadi-jadinya. Dan Yanto pun benar-benar merasa kehilangan atas istrinya. Sedangkan Mbah Ningsih terlihat begitu sangat sedih duduk bersimpuh di samping jasad dari Lastri, menatap rasa sedih dan merasa sangat bersalah. Akan tetapi semua permasalahan yang mengawali semua ini adalah Yanto, di mana ia sudah tidak menghiraukan untuk menjalankan kepercayaan yang sudah diyakini di kampungnya itu. Ya, tentu kepercayaan membuat sebuah sambetan dari Dringo Bengle dan membuat api unggun di depan rumah. Disitulah Yanto benar-benar merasa sangat bersalah atas meninggalnya istri tercintanya. Terlihat sangat jelas di raut wajahnya betapa merasa kehilangan atas meninggal istrinya, sembari menggendong putranya yang baru dilahirkan. Tetesan air mata itu pun tak kunjung berhenti. Tidak lama kemudian, Yanto itu pun menaruh bayinya di atas dada sang ibu. Bayi itu pun menangis, seakan-akan ia merasakan begitu sangat sedihnya ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan tentu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya semoga teman-teman semua yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan semoga kita bisa memetik sebuah hikmah yang terkandung di dalam cerita ini, di mana tentang masalah kepercayaan. Ya, dimanapun tempat kita tinggal itu pasti mempunyai sebuah kepercayaan. Apalagi kita, khususnya saya sebagai orang Jawa itu memang kepercayaan hal semacam itu tuh masih sangat kental. Ketika istri masih sedang hamil, itu tidak boleh menutup sebuah lubang ataupun apalah. Untuk teman-teman yang lebih tahu tentang hal-hal semacam itu sebenarnya mitos ataupun fakta, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.